Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2084 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Demikian firman Tuhan. Nyanyian siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur dalam konteks firman Tuhan ini mau menceritakan kepada kita tentang bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Sion Yerusalem atau bangsa Israel secara utuh kala itu, di mana mereka sendiri mengalami apa yang terjadi kepada mereka, yaitu pemulihan itu seperti bermimpi. Saudara, keadaan pada saat itu, sebelum mereka dipulihkan, bangsa Israel ini sangat-sangat menderita. Karena mereka sedang dijajah atau diperbudak oleh Babel, di mana mereka teraniaya. Mereka ada di titik yang paling rendah dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tekanan, di dalam keadaan yang sangat-sangat rendah itu, bangsa Israel kemudian sadar. Mereka kemudian bertobat. Mereka selanjutnya berseru kepada nama Tuhan. Di saat mereka berseru kepada nama Tuhan yang kudus itu, Tuhan mengambil alih persoalan pergumulan mereka. Tuhan turun tangan dan memulihkan keadaan Sion Yerusalem itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Terkadang Tuhan izinkan Israel mengalami pergumulan yang berat supaya mereka bertobat dan berseru memanggil Tuhan. Amin. Di saat mereka sadar, bertobat, lalu berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti turun tangan menolong mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita sadar, kita bertobat, kita datang cari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan akan turun tangan, menyelesaikan masalah, persoalan pergumulan saudara dan saya. Dan pastinya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kita yang terpuruk, kita yang dalam keadaan buruk saat ini, Tuhan akan pulihkan kalau kita datang cari Tuhan. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa keadaan mereka, waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion Yerusalem, seperti orang yang bermimpi. Mereka mungkin dalam keadaan waktu mereka dijajah oleh Babel, saking menderitanya, kerinduan untuk bisa bebas, lepas, merdeka dari cengkraman Babel itu hanya mimpi di siang hari. Hanya cita-cita. Tapi saudara lihat, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, siapa yang dipulihkan? Saya belajar di sini. Mereka yang dipulihkan adalah mereka yang menangis, mereka yang bergumul, mereka yang kemudian berdoa dalam tekanan, dalam persoalan yang berat. Mereka datang cari Tuhan, mereka menangis, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka akan dipulihkan Tuhan, amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah berkata, saya sudah berdoa Pak Pendeta, tapi doamu belum sungguh-sungguh. Saudara, saya percaya kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kita nggak akan bisa membendung air mata yang menetes di mata kita. Tidak akan dapat menahan air mata yang jatuh. Saudara, dengar ini baik-baik. Ketika kita menangis di hadapan Tuhan, air matamu tidak akan pernah sia-sia. Karena setiap tangisan kita, air mata kita, Tuhan tampung dalam kirbatnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah berdoa tapi kurang sungguh-sungguh. Di saat saudara berdoa sungguh-sungguh, itu akan menembus sorga saudara. Amin. Makanya firman Tuhan ini katakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Oh haleluya. Saya teringat saudara dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dan ayat 13. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam konteks di dalam Kejadian pasal 26, di mana terjadi satu kelaparan yang hebat. Karena kekeringan yang begitu panjang, saudara, menyebabkan orang-orang pada saat itu tidak bisa menanam, tidak bisa menuai. Karena saking keringnya, mereka tidak bisa menanam. Tapi luar biasanya, di masa-masa kering, di masa-masa kemarau panjang, Ishak menabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini, inilah orang kalau sudah diberkati Tuhan, di masa-masa kemarau pun, dia tetap menabur, dan apa yang dia tabur itu bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Saudara perhatikan di sini bahwa Ishak, dia dapat menuai 100 kali lipat. Oh haleluya. Sehingga firman Tuhan ini katakan, ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami satu kemarau panjang, satu pergumulan yang begitu berat. Mungkin keadaan perekonomian saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara saat ini mungkin sangat-sangat sulit. Saudara ingat, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pewaris kerajaan sorga. Kita orang sama seperti Ishak. Kita diberkati Tuhan. Jadi di masa-masa sulit pun kita harus menabur. Amin. Karena di saat kita menabur, kita akan menuai. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang betul. Tidak ada yang langsung dapat menikmati apa yang dia tabur. Tidak ada yang saudara tanam langsung berbuah. Memang ada prosesnya. Amin.
ada prosesnya, tapi percayalah saudara, apa yang saudara tabur itu akan saudara sendiri nikmati. Saudara, firman Tuhan mengingatkan saya di dalam Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Murah hati di sini artinya berbuat baik, suka memberi, saudara suka membantu, suka menolong orang lain. Itu artinya murah hati. Dan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Saya percaya saudara, segala kebaikan yang kita lakukan, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik di masa-masa sulit, itu akan kembali kepada kita. Semua kebaikan, satu biji kita tanam, itu akan kembali 100 kali lipat kepada kita. Satu kebaikan yang kita alirkan, kita salurkan, maka itu akan kembali kepada kita menjadi berkat buat kita yang menabur. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di saat-saat sulit, kita digerakkan Tuhan untuk menolong, membantu, untuk menabur pekerjaan Tuhan, untuk memberkati hamba Tuhan, untuk menolong sesama kita di saat Tuhan menggerakkan kita. Dan kita meresponnya, kita sama seperti menabur. Dan di saat-saat saudara menabur, Tuhan memperhatikan dan pastinya Tuhan akan memberkati saudara. Sehingga apa yang saudara berikan, itu akan Tuhan kembalikan kepada saudara 100 kali lipat. Makanya saudara banyak kesaksian. Ketika mereka menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok saudara, mereka bukan berkekurangan, bukan miskin, tambah hari tambah kaya, tambah hari tambah diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, mereka akan bersorak-sorai. Mereka akan menikmati berkat yang luar biasa. Saudara yang menabur mungkin sedang meneteskan air mata. Saudara juga butuh sebenarnya, tapi Tuhan menggerakkan saudara untuk memberi saudara, untuk menabur. Saudara satu saat nanti saudara akan bersorak-sorai. Oh haleluya. Saudara akan menikmati semua apa yang saudara tabur saat ini. Saudara akan bersorak-sorai, saudara akan bersuka cita, saudara akan diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Yang kedua, saudara, saya melihat di sini, mereka yang tetap maju, walaupun kenyataan hidup mereka sangat berat, tetapi mereka terus maju menabur benih. Mereka pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat orang yang maju ini orang yang punya iman. Makanya dia tetap optimis. Mungkin dia melihat tanah yang dia tabur ini begitu kering. Mungkin dia sudah banyak mendengar kata orang, ini percuma. Untuk apa kamu menabur di tanah yang kering? Itu pasti tidak akan tumbuh dan sebagainya. Saudara, saya melihat ini orang yang punya iman. Saudara, saya percaya, orang yang punya iman, dia selalu maju. Bukan berdiam diri, bukan mundur, tapi terus maju. Dia melakukan dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, Tuhan akan berkarya dengan luar biasa kepada kita yang percaya, yang punya iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan pasti akan menyediakan segala keperluan kebutuhan kita. Saya sudah banyak menyaksikan saudara ketika pergi ke daerah-daerah untuk melayani saudara, padahal biaya yang kami butuhkan sangat besar. Kita nggak punya uang saudara, tapi Tuhan mencukupkan ketika kita melangkah dengan iman. Haleluya. Saudara, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, beriman, maka kita akan melihat cara Tuhan yang heran dan ajaib. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.
Kita akan melihat mujizat, saudara. Ketika kita melangkah dengan iman. Saudara, kalau kita hanya berdiam diri, kita nggak akan melihat apa-apa. Tapi ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan hati saudara dan saya. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah maju. Melangkah bersama dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat yang tadinya saudara menabur, menangis. Saudara akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya artinya apa, saudara? Hasil tuaian yang berlimpah-limpah. Kita akan bawa pulang hasil panen yang berlimpah-limpah. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, ketika Tuhan menggerakkan kita untuk membantu sesama kita, saudara, saya percaya Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Saudara yang tadinya memberi mungkin menangis, saudara akan melihat cara Tuhan yang ajaib memberkati saudara. Sehingga tadinya saudara memberi menangis, saudara akan melihat cara Tuhan memberkati kita dengan dahsyat luar biasa. Sehingga tangisan itu Tuhan ganti dengan sukacita. Amin. Haleluya. Saudara, ketika kita melangkah maju, kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita melangkah dengan iman sambil menabur benih, maka kita akan pulang dengan sorak-sorai, membawa kelimpahan dan kelimpahan berkat-berkat Tuhan akan kita bawa pulang. Oh, haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Mereka yang dipulihkan adalah mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat dan sadar, bertobat, berseru kepada Tuhan. Merekalah orang-orang yang akan dipulihkan Tuhan. Yang kedua, saya menangkap di sini, orang-orang yang dipulihkan Tuhan adalah orang yang menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin dia sendiri butuh, tetapi dia menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pelayanan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, taburan saudara tidak akan pernah sia-sia. Di saat saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara akan pulang dengan sorak-sorai. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Orang-orang yang tadinya menangis, memberikan tanah mereka untuk pekerjaan Tuhan, memberikan uang mereka untuk mendukung hamba Tuhan dan lain sebagainya. Tangisan saudara tidak pernah sia-sia. Tangisan saudara Tuhan akan ganti dengan sukacita. Haleluya. Sukacita karena diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga saya menangkap di sini. Orang yang optimis, orang yang melihat Tuhan jauh ke depan, melangkah dengan iman, sambil menabur kan benih, mereka akan pulang dengan sukacita, sambil membawa berkat-berkat yang berlimpah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berjalan bersama Tuhan, apa yang saudara tabur mungkin itu firman Tuhan, mungkin itu pelayanan, saudara buka cabang di mana-mana, saudara tidak akan pernah sia-sia. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara yang mendukung, mensupport pelayanan di gereja, saudara mensupport hamba Tuhan yang melayani saudara, atau bahkan yang saudara tidak kenal, yang ada di pedalaman saudara, apa yang saudara tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semua akan kembali dengan kelimpahan berkat Tuhan. Tetaplah maju, tetaplah bersemangat, jangan mundur, jangan berhenti. Tetap semangat maju melangkah dengan iman sambil menabur benih firman Tuhan, sambil menabur baik itu mendukung, mensupport pelayanan di gereja ataupun hamba Tuhan. Tetaplah menabur, maka saudara akan melihat kita akan bawa pulang
berkat-berkat yang berlimpah Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah mengingatkan kepada kami tentang berkat firman Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan kami yang saat ini mungkin sedang terpuruk. Tuhan akan mengangkat kami. Ketika kami sadar, bertobat, berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti pulihkan keadaan kami. Dan kami belajar Tuhan, mereka yang menangis, mereka yang menabur, mereka yang mendukung, mereka yang mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, sambil menangis, mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Mereka yang terus melangkah dengan iman, tetap menabur, walaupun banyak tekanan, mereka tetap menabur benih firman Tuhan, menabur untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan. Mereka akan membawa pulang berkas-berkasnya. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kuasa Allah melawat mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang saat ini sedang ada dalam pergumulan berat, dan saudara membutuhkan doa, saudara bisa menghubungi tim doa Infinity Ministry di nomor 081913015888. Saya ulangi, 081913015888. Ada tim doa yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian 24 jam, dan kami ada hampir di seluruh Indonesia. Silakan hubungi, dan ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta juga saudara yang mengikuti renungan ini di YouTube, silakan subscribe supaya saudara bisa mengikuti terus khotbah-khotbah dari saya setiap hari. Terima kasih yang sudah mensupport pelayanan ini melalui follow maupun subscribe di media sosial yang ada. Saudara turut memberitakan kabar baik bersama dengan saya. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.